السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, hari besarnya umat Islam pada setiap pekannya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang dimana Rasulullah bersabda, khairul biqa'i 'inda Allahi masajid. Sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid. Kita berkumpul di sini untuk mendengarkan khatib menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah. Kemudian melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yang dimana kita berharap dengan amalan kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan akidah kita, membenarkan ibadah kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Dan tak lupa salawat hasanah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah menyampaikan amanah kepada umat, menyampaikan kalam Allah selama 23 tahun dan menjelaskan Al-Quran selama 23 tahun, mengajarkan para sahabatnya selama 23 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan tentang sumber-sumber agama Islam. Agama Islam ini menjadi agama yang kokoh dari masa ke masa, tidak sirna sampai sekarang. Dia memiliki sumber, yaitu 4 sumber. Sebagaimana perkataan ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam syairnya, beliau berkata, wa hujjatut taklif khudha arba'ah Qur'anuna wa sunnatun muthabbatah min ba'daha ijma'u hadhihi ummah wa rabi'ul qiyas fadhamanna. Hujjah agama Islam, sumber agama Islam itu ambillah 4 perkara: Qur'anuna, Al-Quran, wa sunnatun muthabbatah, dan sunnah yang sahihah. Min ba'daha ijma'u hadhihi ummah, kemudian berikutnya adalah kesepakatan atau ijma' umat ini. Warabi'ul qiyas fafhalanna, kemudian yang keempat adalah qiyas, maka pahamilah 4 perkara ini. Kita akan mengenal satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita kenal, definisinya apa? Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh ulama, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitah Jibril alaihi salam, mu'izun fi lafzihi muta'abbadun bi tilawatihi.
Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, firman Tuhan. Allah berbicara dengan suaranya. Allah berbicara dengan huruf-hurufnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Mu'jizun fi lafzihi, lafadznya mengandung mukjizat. Muta'abbadun bi tilawatihi, membacanya dianggap ibadah. Membacanya ibadah. Jadi Al-Quran lafadznya itu mengandung mukjizat. Sampai-sampai Allah dalam Al-Quran menantang hambanya berkumpul jin dan manusianya untuk membuat satu surat saja atau satu ayat semisal Al-Quran, maka mereka semua tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Tetapi para nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya masing-masing. Nabi Musa alaihissalam di zamannya lagi tren ilmu sihir. Di zaman itu lagi ngetren ilmu sihir. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan di zaman itu. Di zaman itu tidak ada yang bisa membuat ular sebesar yang ada seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebenaran Nabi Musa alaihissalam di depan para penyihir, lalu kemudian para penyihir melemparkan tali lalu berubah menjadi ular-ular yang kecil-kecil, lalu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat menjadi ular yang besar, maka para penyihir pun langsung sujud. Dulu ada syariat sujud penghormatan, di Islam dihilangkan. Akhirnya kemudian mereka beriman kepada Allah SWT karena mereka tahu kadar sihir cuma sekadar sekian dan sebagainya. Tidak mungkin ini dari penyihir, pasti dari Tuhan. Sehingga para penyihir tahu itu bukan dari sihir, pasti dari Tuhan. Akhirnya mereka beriman. Di zaman Nabi Isa lagi ngetren ilmu kedokteran. Di zaman Nabi Isa lagi ngetren ilmu kedokteran. Orang menemukan ilmu-ilmu kedokteran. Tapi belum ada yang menemukan obat untuk penyakit kusta, penyakit sopak, dan tidak ada yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tidak ada. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan mengusap. Makanya nama Al-Masih. Al-Masih itu yang mengusap. Mukjizat dengan mengusap. Ada orang buta diusap dengan izin Allah melihat. Ada orang penyakit kusta diusap dengan izin Allah sembuh. Penyakit sopak diusap kemudian sembuh. Yang mati diusap kemudian bangkit. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, sehingga orang-orang yakin ini dari Tuhan. Dan Nabi Muhammad SAW beliau diberikan mukjizat sesuai dengan yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Lagi ngetren-ngetrennya ilmu syair, sastra, di mana orang-orang Arab memiliki sastra-sastra yang sangat indah. Sampai-sampai di pasar itu ada panggung khusus untuk para penyair. Ketika Nabi Muhammad membawakan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka hanyut seperti terbang. Saking indahnya Al-Quran, langsung mereka dalam hati mereka langsung berkata, pasti ucapan Tuhan, tidak mungkin ucapan penyair. Karena syair, karena pakar-pakar penyair ada batasnya, sehingga mereka pun meyakini dalam hatinya. Ada yang meyakini dalam hati, ada yang mendustakan dengan lisan, ada juga yang membenarkan hati dan lisannya. Itulah Al-Quran. Kemudian membacanya adalah ibadah. Kita baca Alif Lam Mim dapat 30 kebaikan. Itu adalah Al-Quran. Sumber pertama adalah Al-Quran. Jadi ketika ada orang beribadah, sholat 5 waktu, mana buktinya? Ada dalam Al-Quran. Mana buktinya? Buktinya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang-orang beriman dengan kewajiban yang ditentukan waktunya. Artinya waktu sudah ditentukan 5 waktu. Ya, 5 waktu. Kemudian ketika dikatakan sholat 5 waktu itu wajib, mana buktinya? Ada dalam Al-Quran. Aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Mana bukti wajibnya zakat? Ada dalam Al-Quran. Mana buktinya? Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Jadi
Ketika kita mengatakan Al-Quran itu, ketika kita mengatakan bahwa sholat itu wajib, mana? Ada dalam Al-Quran. Zakat itu wajib, mana? Ada dalam Al-Quran. Haji itu wajib, mana? Ada dalam Al-Quran. Nah, ini adalah sumber pertama. Ketika kita katakan khinzir itu haram, mana buktinya? Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitu, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan sekalian ya, bangkai, darah dan daging khinzir. Dalam Al-Quran ada. Jadi ketika kita berkata yang pembahasannya tentang agama, lalu kita bisa membuktikan dari Al-Quran, maka ucapan kita dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya hadis. Sunnah kalau definisi ahli fikih artinya yang bukan wajib. Kalau ahli fikih mendefinisikan apa itu sunnah, sunnah artinya adalah yang tidak wajib. Salat sunnah artinya salat yang tidak wajib. Puasa sunnah, puasa yang tidak wajib. Tapi kalau definisi ahli hadis artinya sunnah artinya hadis. Al-Quran dan sunnah artinya Al-Quran dan hadis. Jadi yang kedua adalah sunnah atau hadis. Hadis itu ada hadis mutawatir. Mutawatir itu arti yang diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Ada juga namanya hadis ahad. Hadis ahad yang diriwayatkan dengan perorangan. Kalau tiga namanya hadis masyhur, kalau dua namanya hadis aziz, kalau satu namanya hadis gharib. Kalau yang meriwayatkan jumlahnya 3 orang namanya masyhur. Kalau yang meriwayatkan jumlahnya 2 orang namanya aziz. Kalau yang meriwayatkan jumlahnya 1 orang namanya gharib. Itu hadis ahad. Itu hadis ahad. Hadis ahad ada yang sahih, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima ada 2, sahih dan hasan. Sahih dan hasan. Apa itu hadis sahih? Hadis yang sehat. Hadis yang sehat. Apa itu artinya hadis yang sehat? Ulama hadis mengatakan maqtasala sanaduhu binaqli 'adlin tamud dhabt ila muntahahu min ghairi syurudin wala 'illat. Jadi hadis yang sehat terkumpul 5 perkara. Apa itu? Pertama, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Kedua, perawinya dhabit, amarnya dhabit. Dhabit artinya yang dia hafal atau dia rapi dalam meriwayatkan dalam tulisannya, tidak berubah ketika dia menyampaikan, tidak ada perubahan. Itu namanya dhabit. Kemudian perawinya adil, bertakwa dan menjaga muruah. Berbohong kepada binatang saja ditolak hadisnya. Ketika dia tidak menjaga maruah, ditolak hadisnya. Ketika dia berbohong sekali saja, ditolak hadisnya. Ketika dia berbuat maksiat dosa-dosa besar, ditolak hadisnya. Maka rawinya harus adil. Adil itu bertakwa dan menjaga maruah. Maruah itu hargai kehormatan. Bahkan ketika ahli hadis yang dia memiliki sifat tertawa, terlalu berlebihan, terbahak-bahak, bisa didhaifkan riwayatnya. Jadi ahli hadis di zaman dulu dari si ketakwaannya jauh daripada orang yang ada di zaman sekarang. Jauh sekali. Kemudian kriteria yang keempat, hadis yang sehat itu tidak menyelisih yang lainnya. Tidak menyelisih yang lainnya. Rinciannya ada dalam kitab ulama seperti kitab Ibnu Hajar, dalam kitab Nuzhatun Nazar dan lain-lainnya. Yang kelima, tidak ada penyakit di dalamnya. Rincian juga ada dalam kitab ulama. Ketika terkumpul 5 syarat ini, maka hadis ini dikatakan hadis yang sehat ataupun yang hasan. Kalau salah satunya tidak ada, hanya 4 syarat, satunya kurang, dhaif. Kalau dhaif maka tidak diterima. Hadis yang lemah, tidak sehat, maka ditolak hadisnya. Kalau seandainya maudhu itu hadis yang palsu. Apa itu maudhu? Maudhu adalah al-hadithul makdzub 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka bergejolaklah tempat duduknya di neraka. Dalam hadis yang lain,
man rawa anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang dia tahu bahwa hadis itu palsu lalu tetap dia sampaikan, maka dia termasuk pendusta. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Hadis yang maubu, hadis yang palsu sudah masuk dalam agama Islam di zaman dahulu kala. Ratusan ribu hadis masuk ke dalam agama Islam ini. Di dalamnya terdapat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan mengubah-ubah agama Islam dan sebagainya. Na'udzubillah. Tapi ahli hadis muncul di garda terdepan untuk memilah-milah mana yang sahih, mana yang maudhu, agar menjaga keautentikan, kemurnian agama Islam seperti yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memurnikan agama Islam sebagaimana yang disabdakan, disampaikan, diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab wal jazaa. Ikhwatiddin, di antara bentuk hadis itu ada yang berupa ucapan Nabi, ada yang berupa perbuatan Nabi, ada yang berupa persetujuan Nabi, ada juga berupa sifat-sifat Nabi SAW. Perkataan contohnya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara melaksanakan haji. Ini ucapan. Contoh lain ucapan Nabi, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dalam riwayat lain, min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, sesungguhnya lurusan saf termasuk kesempurnaan salat. Dalam riwayat lain termasuk tegaknya salat. Ini sabda Rasulullah SAW. Ucapan Rasulullah adalah sunnah Rasulullah SAW. Adalah sunnah Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW. Perbuatan Nabi, contohnya Nabi SAW mempraktekkan salat di hadapan para sahabatnya. Lalu sahabat melihat, kemudian mengatakan, aku lihat Nabi kalau takbir begini, beliau kalau ruku begini, kalau sujud begini. Itu namanya perbuatan Nabi. Aku lihat Nabi kalau tawaf begini, kalau sa'i begini, kalau wukuf begini. Itu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi juga sunnah Nabi. Kemudian persetujuan. Bagaimana persetujuan Nabi? Misalnya Bilal bin Rabah menambahkan di waktu fajar, as-salatu khairun minan naum. Nabi ada di situ, tidak diingkari. Kalau diingkari berarti bukan sunnah Nabi. Kalau disetujui maka sunnah Nabi SAW. Jadi yang disetujui Nabi itu adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian sifat termasuk sunnah Nabi SAW. Di antaranya bagaimana sifat akhlak beliau, bagaimana sifat bentuk beliau. Ini juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah Nabi ada yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat beliau SAW. Semuanya dikatakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada orang mengatakan bahwa zakat itu wajib, lalu kemudian dia membawakan sabda Rasulullah, perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Mana bukti kamu katakan bahwa zakat itu wajib? Rasulullah bersabda, wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. Ini sabda Rasulullah, berarti perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah sunnah atau hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama. Definisinya adalah ittifaqul ulama an hukm syara'. Kesepakatan ulama tentang hukum syariat. Dan kesepakatan ulama yang betul-betul kuat adalah kesepakatannya para sahabat Nabi SAW. Contoh, sholat 5 waktu disepakati sahabat Nabi bahwa dia wajib. Zina disepakati bahwa dia haram. Khamar disepakati bahwa dia haram. Ini adalah ijma'. Ijma' termasuk sumber dalam agama Islam, sumber dalam tegaknya agama Islam ini. Kemudian berikutnya qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas sebagaimana dalam kitab-kitab usul fikih, qiyas adalah mempertemukan cabang masalah dengan asal masalah disebabkan karena alasannya sama. Contoh begini. Contoh dahulu tidak ada whisky, ya, tidak ada nama whisky, tidak ada. Tidak ada. Brandy tidak ada.
Di zaman Nabi cuma ada namanya khamar. Lalu kemudian dilihat bahwa brandy whisky secara alasan sebabnya sama dengan khamar, maka brandy whisky disamakan dengan khamar dengan sebab qiyas. Kenapa brandy whisky diharamkan? Karena dia sama, alasannya sama dengan khamar, maka dia diharamkan dengan sebab qiyas. Jadi 4 perkara ini adalah 4 sumber ditegaknya agama Islam. Agama Islam tidak ambil dari selain 4 perkara ini. Kalau saat ada perkataan seorang ustaz atau siapa saja, siapapun, tidak ada sumber dari 4 perkara ini, maka perkataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita kuliah ikhwan fiddin rahimahullah jami'an. Kalau kita kuliah membuat skripsi, dosen akan bertanya, kamu ngambil sumbernya dari mana? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau tidak, ditolak itu skripsi, dibuang sama dosen. Ikhwan fiddin, agama Islam di belakang ini, di balik ini ada surga dan neraka. Apakah kita berkata tanpa ilmu? Apakah tidak ada sumbernya? Apakah yang dunia harus ilmiah, sedangkan yang akhirat asal-asalan saja? Maka tidak. Agama Islam harus kritis. Setelah ini ada surga, ada neraka. Setelah ini ada surga dan ada neraka. Maka hendaklah kita kritis dalam agama Islam ini. Ketika kita hendaklah kita berkata, apakah Allah berfirman, apakah Rasulullah bersabda, apakah ada ijma'nya, apakah ada qiyasnya. Semoga yang sedikitnya bermanfaat dan membuka wawasan kita dalam agama Islam. Kalau sekiranya khutbahnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya azizun qaribun mujibud da'awat ya qadira al-hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, berikan kemudahan para saudara-saudara kita yang ada di Sintang ya Rabbal Alamin, yang tertimpa musibah banjir. Ya Rabb, hentikan banjir di setiap daerah ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, berikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rabb, jadikan negeri kita negeri yang makmur, aman, damai ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimis salat.